Baik Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak terlalu lama, mari kita mendalami satu persatu karena ada beberapa indikator dari setiap dimensi ini. Jadi saya ulangi, yang pertama dimensi kepuasan hidup, yang kedua dimensi perasaan, dan yang ketiga dimensi makna hidup. Ini adalah bagaimana kita mengukur indeks kebahagiaan. Mudah-mudahan kita nanti bisa semakin menyelami kebahagiaan ini, karena kebahagiaan ini tidak harus selalu senang. Ada sesuatu, hidup ini ada penderitaan, ada waktunya turun, ada waktunya naik, dan semuanya itu bisa disikapi dengan kebahagiaan karena kita bisa melihat makna, ada meaning di dalam setiap peristiwa itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita yang pertama adalah dimensi kepuasan hidup. Ini menurut Budi Handoko dalam bukunya, ini ada 10 indikator dimensi kepuasan hidup. Bagaimana kita bisa puas dalam hidup? Ada 10 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimakumullah. Tidak bosan-bosan kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita sekalian, sehingga kita mudah-mudahan dimasukkan ke dalam hamdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang senantiasa mengapresiasi setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian, sekecil apapun, karena itu merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, tidak lama lagi insyaallah kita akan menghadapi bulan Ramadan yang di setiap masjid tentunya di akhir-akhir bulan Sya'ban itu kajian-kajiannya itu berisi tentang tarhib Ramadan, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Insyaallah mengenai fikih, keutamaan, kemudian tujuan Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan itu insyaallah sudah rutin kita mendapatkannya. Maka saya akan melihat dari sisi yang berbeda. Jadi bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan itu dengan cara yang bahagia. Kenapa? Sebab kebahagiaan ini merupakan salah satu syarat agar kita ini bisa mengisi kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi bagaimana hari-hari kita ini dapat kita lalui dengan cara-cara yang bahagia sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, topik pada kali ini adalah bagaimana kita mengukur indeks kebahagiaan. Karena tentunya ada ukuran-ukuran, ada indikator-indikator, ada tanda-tanda dari segala sesuatu. Maka untuk kebahagiaan itu ada tiga indeks, ada tiga ukuran, yang masing-masing ukuran itu mempunyai indikator yang berbeda. Yang pertama adalah indeks kebahagiaan manusia, itu adalah dimensi kepuasan hidup. Jadi ini yang pertama,
dimensi kepuasan hidup. Hidup itu merasa puas. Puas itu kan kita itu merasa sangat plong, kita menerima apa yang kita rasakan. Orang yang hidupnya puas, dia puas ya, dia menerima dengan sepenuh hati, maka itu salah satu tanda orang yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah dimensi perasaan. Jadi perasaan ini sangat mendominasi aktivitas perjalanan hidup kita. Bahkan setiap hari kita itu antara pengetahuan, antara logika dan perasaan itu tidak bisa dipisahkan. Karena setiap saat itu bersama dengan kita. 24 jam perasaan atau afeksi itu ada bersama kita. Dan yang ketiga adalah dimensi makna hidup. Bagaimana seseorang itu bisa memaknai ya. Jadi bagaimana makna dari kehidupan ini dari hal-hal yang terkecil. Karena setiap peristiwa itu pasti ada pesan-pesannya, ada makna-maknanya. Bahkan daun jatuh pun itu ada maknanya ya. Jadi daun jatuh pun itu ada maknanya. Makna regenerasi, makna pergantian. Bahkan tubuh kita, ini ada seorang ahli menjelaskan, sepertiga puluh tubuh kita ini ada yang rusak setiap hari. Tapi sepertiga puluh itu pun tergantikan. Jadi ada yang rusak, ada yang mati, ada yang hidup. Jadi berkaitan dengan kematian, sebenarnya kita ini setiap hari mati, Bapak Ibu sekalian. Kematian itu kan kerusakan. Kerusakan sesuatu itu menjadi rusak, tapi pada saat yang sama terjadi perbaikan. Termasuk sel-sel tubuh kita itu setiap saat itu mati. Tapi setiap saat terjadi pembelahan sel baru. Makanya kadang-kadang kalau kita luka itu bisa sembuh sendiri selama kondisi antibodi kita bagus, kondisi fisik kita bagus, itu lebih cepat penyembuhannya. Karena ketika ada yang rusak, di situ pula ada perbaikan. Itulah kehidupan. Maka kita di dimensi yang ketiga itu bagaimana kita memahami ternyata setiap kehidupan itu ada maknanya. Baik kehidupan kita sendiri, baik kehidupan orang lain, termasuk lingkungan alam, hewan, binatang, tumbuhan, itu semuanya itu ada maknanya. Artinya Allah itu menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Bukan hanya masalah fisiknya, tapi ada pesan-pesan di dalamnya yang dari situ kita bisa mempelajarinya dan bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak terlalu lama, mari kita mendalami satu persatu karena ada beberapa indikator dari setiap dimensi ini. Jadi saya ulangi, yang pertama dimensi kepuasan hidup, yang kedua dimensi perasaan, dan yang ketiga dimensi makna hidup. Ini adalah bagaimana kita mengukur indeks kebahagiaan. Mudah-mudahan kita nanti bisa semakin menyelami kebahagiaan ini, karena kebahagiaan ini tidak harus selalu senang. Ada sesuatu, hidup ini ada penderitaan, ada waktunya turun, ada waktunya naik, dan semuanya itu bisa disikapi dengan kebahagiaan karena kita bisa melihat makna, ada meaning di dalam setiap peristiwa itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita yang pertama adalah dimensi kepuasan hidup. Ini menurut Budi Handoko dalam bukunya, ini ada 10 indikator dimensi kepuasan hidup. Bagaimana kita bisa puas dalam hidup, ada 10 dimensi. Walaupun tidak semuanya kita bahas, tapi minimal kita bisa mengetahui dan kita bisa merasakan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah indikator dari dimensi kepuasan hidup adalah kesehatan fisik dan mental. Ini sudah sama-sama kita pahami bahwa ketika kita ini sehat fisik kita, maka insya Allah kita ini merasa puas dengan kehidupan. Sepertinya hidup itu penuh energi. Tapi ketika sakit, kadang-kadang kita lemah sudah, mental kita down kadang-kadang ketika sakit. Maka ketika kita sehat ini, mari kita syukuri kesehatan ini dengan semakin memperbaiki amal-amal kita. Sebab ketika seorang hamba itu sehat, ya, kemudian dia memaksimalkan kesehatannya untuk ketaatan, maka insya Allah ketika sakit, dia juga dinilai sedang melakukan ketaatan. Nah, ini dijelaskan oleh ulama dicontohkan dari ulama dari Abu Suja dari mazhab Syafi'i. Beliau ini pada usia 100 tahun itu masih keset istilahnya begitu. Jadi beliau itu ke masjid masih jalan walaupun gelap, kadang-kadang harus melompati sebuah parit dan semacamnya, tapi beliau masih sigap sekali. Kenapa? Ketika ditanya kepada beliau, ketika masa muda aku menjaga Allah,
ketika tua Allah menjagaku. Nah, begitu. Ketika masa muda aku menjaga Allah, memaksimalkan masa mudanya dengan sebaik-baiknya. Ketika tua Allah masih menjaganya. Artinya ada kesinambungan penjagaan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, ihfadillaha yahfadka. Jika kalian menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kalian. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita semua. Maka dengan kesehatan ini mari, sebab salah satu juga ancaman-ancaman atau jeratan-jeratan kesehatan itu kan dikatakan Rasulullah ada dua, ya. Ada dua hal-hal yang mencelakakan. Yang pertama as-sihhah, yang kedua al-faragh. Jadi ada dua kenikmatan, nikmatani maubunun katsirun minan nas, dua nikmat yang mencelakakan sebagian besar manusia, bahkan sebagian besar manusia terlena ya, dengan dua nikmat ini. Yang pertama kesehatan. Jadi kesehatan ini seperti pedang bermata dua. Bisa satu sisi menjadikan kita ini menjadi orang hebat, bagus, tapi bisa juga satu sisi akan mencelakakan kita. Kenapa tidak bisa menggunakan kesehatan? Itu justru dengan kesehatan itu orang bisa melakukan banyak-banyak kemungkaran. Kadang-kadang sakitnya orang itu menyadarkan dia, ya. Bukankah para penjahat, bukankah para macam-macam yang melakukan kemaksiatan itu dalam kondisi sehat tubuhnya? Makanya kesehatan ini seperti pedang bermata dua, bisa mencelakakan tapi juga bisa memberikan keselamatan pada kita, tergantung dari bagaimana keyakinan kita dalam menjalani hidup ini. Maka kesehatan fisik ini mari kita syukuri, sebab semakin tua kita ini potensi-potensi sakit itu semakin tinggi, karena di dalam tubuh kita itu timbunan-timbunan. Jadi kalau kita, mohon maaf, ada yang sakit begini, itu sebenarnya bukan karena tiba-tiba di situ, tapi ada tahapan-tahapannya sakit itu. Jadi ada timbunan-timbunan dari makanan kita yang terus-menerus semakin bertambah usia semakin menumpuk, ya, seperti kolesterol kita, kemudian TG kita, lemak darah kita itu kan bertambah terus karena tiap hari makanan kita seperti itu. Tidak bisa menghindari kita dari minyak, tidak bisa menghindari karena itu sudah bagian hidup kita, kultur kita, ya, kultur budaya di tempat kita ini kan gorengan, itu kultur kita dan kita tidak bisa menghindari. Mungkin bisa mengurangi. Nah, semakin usia bertambah, kadang-kadang sudah alhamdulillah kita diberi syariat berpuasa. Jadi puasa itu termasuk detoksifikasi, pembuangan racun-racun dari tubuh kita, baik detok dari fisik kita maupun detok dari mental dan emosi kita. Maka dengan berpuasa alhamdulillah, jadi agama kita ini agama yang paling bersih secara fisik maupun secara mental, sehingga tingkat bunuh diri di umat Islam itu rendah sebenarnya dibandingkan dengan tingkat bunuh diri orang-orang non-muslim, karena kita punya daya tahan, punya taming, punya perisai, ya. Sebagaimana juga Rasulullah bersabda, as-siyamu junnah. Jadi puasa itu adalah junnah, itu taming, perisai dari masalah-masalah mental, perisai dari masalah-masalah fisik kita. Jadi kadang-kadang yang halal itu bisa berbahaya kalau dibiarkan terus. Termasuk kita makan itu kan halal, tapi jadi berbahaya kalau tidak ada puasanya. Maka puasa itulah sebenarnya salah satu cara untuk menyehatkan fisik dan mental kita. Sehingga setelah bulan Ramadan, orang-orang yang berpuasa itu bisa melanjutkan. Karena kita perlu kesehatan fisik dan mental tidak hanya di bulan Ramadan, tapi bulan-bulan yang lain perlu juga. Makanya dilanjutkan dengan puasa-puasa yang terus-menerus ada. Di bulan Syawal ada, kemudian di bulan-bulan haram dianjurkan banyak melakukan puasa, termasuk juga puasa-puasa sunat harian kita, sampai puasa yang puncak itu puasa Daud, yang semuanya itu akan menyehatkan fisik dan mental kita, sehingga hidup menjadi lebih puas, lebih bisa menikmati hidup. Itu yang pertama. Indikator pertama adalah kesehatan fisik dan mental. Kemudian yang kedua adalah pendidikan dan keterampilan hidup. Jadi kalau kita bicara pendidikan itu knowledge, ya, pengetahuan, tetapi jangan lupa di situ ada keterampilan yang harus kita miliki. Karena pengetahuan itu teori. Jadi anak-anak kita sekolah itu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi teorinya itu ada,
karena keterampilan itu akan semakin hebat kalau ada dasar-dasar teorinya. Jadi kalau kita ini misalnya belajar nyetir sepeda motor, kalau tidak punya teorinya, itu mungkin keterampilannya tidak akan maksimal. Maka kita, dan salah satu anggaran terbesar di negeri kita, anggaran terbesar untuk bidang-bidang kehidupan kita itu kan yang tinggi itu militer dan pendidikan. Pendidikan itu sampai 20% dari anggaran negara, karena memang terlalu banyak yang terlibat di dalamnya sehingga perlu anggaran besar. Nah, mungkin salah satu tujuannya karena salah satu tujuan pendidikan nasional itu yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tujuan pertama yang kadang-kadang banyak dilupakan. Maka ketika kita ini pendidikan bagus, dan kita insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu kan senantiasa mengawal bagaimana pendidikan anak kita, pendidikan sainsnya, pengetahuannya, juga pendidikan agamanya. Bahkan jumlah pesantren kita mungkin terbanyak di dunia dalam rangka untuk mengembangkan ilmu-ilmu agama. Maka pendidikan dan keterampilan ini juga akan bisa menjadikan hidup kita lebih puas. Semakin tinggi pendidikan, insya Allah hidupnya lebih puas. Tentunya tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah lebih mudah kita untuk merasakan puas dan keterampilan hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pekerjaan. Jadi, pekerjaan ini juga akan mempengaruhi kepuasan hidup. Betapa banyak orang terpenjara dengan pekerjaannya. Betapa banyak orang sulit mencari pekerjaan. Jadi kalau kita ini bekerja, seharusnya itu kita itu mencintai pekerjaan kita. Kul kullu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah engkau akan beramal sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah. Maka temukan potensi itu, cari pekerjaan yang sesuai dengan potensi, jangan terpaksa. Karena kalau terpaksa kita tidak akan mencintai pekerjaan kita. Maka betapa banyak orang-orang yang ingin segera libur dari pekerjaan. Kenapa? Karena lelah dengan pekerjaannya. Memang perlu libur, perlu, karena kadang-kadang ada titik jenuh. Tetapi kalau sudah tidak mencintai pekerjaan, maka setiap hari dia akan merasakan penderitaan. Maka orang-orang yang tidak mencintai pekerjaan, dia tidak merasa puas dengan hidupnya. Maka cintailah. Kenapa? Mencintai pekerjaan itu bukan harus pekerjaan yang bonafit, Bapak Ibu sekalian, tidak. Tapi bagaimana bisa memaknai pekerjaan itu. Ketika kita melakukan sesuatu, apapun pekerjaan itu, yang penting halal, dimaknai bahwa itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari pemenuhan kewajiban kita untuk menjalani kehidupan. Maka insya Allah kecintaan kepada pekerjaan itu akan semakin meningkat. Termasuk ibu-ibu di rumah juga, termasuk bapak-bapak, untuk pekerjaan di rumah itu kalau tidak dicintai juga akan berat. Tapi kalau dicintai, mencuci, memasak, dicintai, di situ ada hiburan di situ. Apalagi bapak juga berkolaborasi di rumah, tidak membiarkan istrinya pontang-panting sendirian. Ya, dibantu, karena hidup itu partnership. Hidup itu partnership. Ya, bekerja sama. Di situ istri akan merasa dihargai, suami akan semakin berbahagia, anak akan mencontoh, itu terutama. Jadi ketika bapak ibu itu betul-betul kompak di rumah, anak akan melihat. Anak akan melihat. Termasuk juga bagaimana pelayanan kita kepada orang tua. Ada sebuah kisah inspiratif bahwa ada seorang ibu, seorang ayah, laki-laki perempuan ini merawat orang tuanya. Awalnya jenuh. Kenapa? Orang tua yang sepuh, yang sudah tidak stabil kondisi fisiknya, kencing di mana-mana, buang kotoran di mana-mana. Itu kan beban berat sekali. Apalagi sang perempuan ini bekerja, pulang kerja sudah lelah, di rumah melihat sudah ada kencing di lantai. Lelah sekali ini perempuan ini, menantu ini perempuan. Nah, suaminya juga lelah juga. Akhirnya sampai sudah mau putus asa, akhirnya mereka tersadarkan bahwa ini adalah amal-amal yang luar biasa untuk merawat orang tua. Maka mereka berdua berembuk untuk semakin mencintai orang tuanya yang sudah sepuh itu. Maka dalam perjalanan mereka rawat dengan berusaha menguatkan jiwa. Itu dilihat oleh anaknya ternyata. Ada keteladanan. Apa kata sang anak? Wahai ibu, aku ingin punya istri seperti ibu, yang nanti kalau ibu tua, istriku bisa merawat ibu seperti ibu merawat mbah, begitu. Yang nanti ketika aku berkeluarga, istriku bisa merawat ibu, bunda, sebagaimana bunda merawat
kakek dan nenek kita. Itu ada keteladanan di situ. Itu bisa diteruskan, bisa diteruskan. Ya. Istilahnya itu dalam bahasa anak sekarang itu disebut keluarga cemara. Keluarga yang saling kompak di situ. Ada masalah pasti, tapi masalah itu lebih cepat untuk selesai ketika konsep hidupnya jelas. Sekarang bagaimana? Betapa banyak saya punya banyak siswa yang kasusnya itu ternyata bermula dari keluarga. Bermula dari keluarga. Di keluarga itu mungkin kurang dapat apresiasi, kurang dapat perhatian, sehingga dia itu merasa tidak nyaman di keluarganya. Nah, ini penting bagi kita, apalagi zaman sekarang, zaman medsos, maka pernik-pernik keluarga ini harus kita urai agar kita bisa menemukan kembali anak kita. Mereka bersama kita tapi hilang dari hati kita kadang-kadang karena situasi kondisi globalisasi ini. Mari kita berusaha untuk semakin memaknai hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat dari dimensi kepuasan hidup adalah pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga ini juga penting. Tidak ada ukuran jumlahnya yang pasti, tapi bagaimana kita bisa memaknai pendapatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan pendapatan yang sebegitu bisa mencukupi, karena bukan jumlahnya tapi keberkahannya, sehingga uang yang kita miliki itu walaupun tidak banyak bisa mencukupi. Tentunya kita akan menyesuaikan dengan pendapatan kita, dan itu juga akan mempengaruhi kepuasan hidup kita. Yang penting ada kesepahaman antara suami dan istri, ada kesepahaman dengan anak, sehingga mereka semuanya itu bisa menerima ya setiap dari pemberian Allah walaupun tidak banyak. Kalaupun banyak, disyukuri dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena jumlah banyak dan kecil itu belum final, tapi bagaimana bisa memaknai jumlah itu. Ada orang celaka dengan uang yang banyak, ada yang celaka dengan uang yang sedikit. Ternyata kalau ditanya yang mencelakakan uang banyak apa uang sedikit, ternyata mental kita, bagaimana sikap kita menyikapi uang yang banyak, bagaimana menyikapi uang yang sedikit, bagaimana. Tergantung itu pada kita sekalian. Banyak orang tidak punya harta banyak tapi bahagia, banyak orang yang kaya raya bahagia, sebaliknya ada yang menderita. Tergantung dari bagaimana memaknai setiap yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Saya cukupkan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir adalah ini ketersediaan waktu luang. Ketersediaan waktu luang. Ada kisah banyak di buku-buku itu, diantaranya buku Setengah Isi Setengah Kosong. Itu bagaimana ternyata waktu itu sangat berharga di keluarga. Makanya kita perlu untuk minimal ada quality time, ada waktu yang berkualitas walaupun tidak banyak bersama anak-anak kita, duduk bersama agar mereka itu bisa curhat kepada kita. Kalau tidak ada tempat bagi mereka untuk mengadu anak-anak kita, kepada siapa lagi? Kepada medsos, kepada teman-temannya yang kadang-kadang masih liar dan bisa berbahaya. Maka ada quality time, waktu yang berkualitas bersama keluarga, bersama anak-anak kita. Walaupun tidak harus bepergian tempat yang jauh, tidak harus. Tidak harus rekreasi ke tempat yang tidak harus. Bagaimana bisa memaknai waktu-waktu itu di rumah? Ada waktu makan bersama. Ya, bagaimana bisa masalah-masalah itu bisa diurai kembali. Kan sering anak kita itu di sekolahnya banyak masalah, Pak. Banyak masalah di sekolah. Sekolah itu tempat pembulian yang paling tinggi tentunya. Dari teman-temannya, bahkan dari gurunya kadang-kadang ada. Karena tidak memahami bagaimana kata-kata terutama, karena bullying itu ada 3. Yang pertama bullying kata-kata, yang kedua bullying fisik, jadi ada pemukulan, ada macam-macam. Yang ketiga yang tidak terasa itu bullying gerak tubuh. Tidak memukul tapi gerak tubuhnya itu menyakitkan, dari pandangan mata, dan semacamnya itu kan banyak, menggunakan kode-kode tertentu yang itu kalau tidak kita tanggapi dengan baik, anak-anak kita bisa stres. Oleh karena itu mari mudah-mudahan di dimensi yang pertama ini kita merasakan kepuasan hidup dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan rumah kita, penghasilan kita, ya. Kemudian teman-teman kita, tempat kerja kita, sehingga menjalani hari itu ini berpengaruh kepada ibadah, berpengaruh. Ketika kita puas di tempat kerja, kita puas di rumah, di perjalanan, maka di ibadah juga akan terpengaruh.
Maka orang-orang yang ibadahnya tidak bisa bagus, itu mungkin masalahnya itu tidak puas hidupnya di keluarga, di tempat kerja dan semacamnya. Mudah-mudahan kepuasan hidup ini terus kita bisa miliki, nanti terutama nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan, sehingga ibadah kita di bulan Ramadan lebih maksimal, lebih berkualitas, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah dan kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.